Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik lagi dengan saya Muhammad Rehan Fatur Rahmat. Tulis panggil saya Ray. Nah, di sini saya akan review buku. Sebelumnya review buku itu ya komplikasi buku tersebut gitu kan. Nah, kalau misalnya ini buku yang saya akan review itu, mohon maaf ya, jadi mirror gitu kan, soalnya pakai kamera depan. Adalah hukum pernikahan dalam Islam. Nah, apa sih isi buku ini gitu kan ya? Namun sebelum ke dalam buku ini, kita lihat dulu ya sampulnya ya. Sampulnya begitu simpel, hanya sebatas judulnya saja di sini, karena memang ini adalah buku lama. Ini buku terbitan tahun 75. Nah, udah berapa tahun ya? Udah lama banget ya. Buku ini sudah ada gitu kan ya. Nah, kebetulan saya meminjam buku ini di perpustakaan UPI. Nah, bisa dilihat ada lambang-lambang UPI-nya. Nah, ini juga modifikasi ya, sampulnya itu modifikasi karena memang sampul yang awalnya itu atau sampul yang aslinya itu sudah rusak atau sudah lusuh dan tidak layak dipakai. Bisa dilihat juga isinya masih buku kuning, kan masih identik banget, katanya identik dengan buku-buku zaman dahulu. Nah, seperti ini ya. Dan fontnya pun sama gitu kan, fontnya pun font yang emang seperti yang diketik di mesin tik. Nah, seperti itu. Bisa dikatakan ini itu adalah buku legendaris atau buku yang sudah merakyat gitu kan, buku yang sudah dipinjam oleh banyak orang sehingga emang buku ini menjadi lusuh, termakan usia dan juga termakan oleh pemakaian. Nah, itu kan. Nah, di dalam perpustakaan UPI tersebut, buku ini tuh ada banyak, sekitar ada 5 biji itu kan ya. Namun yang layak pakai itu tinggal ada 2, dan salah satunya itu yang dipinjam oleh saya ini. Nah, di samping juga ini ada judul, dan juga ini yang tadi saya sebutkan, ini logo UPI karena saya meminjam dari perpustakaan UPI. Dan di belakang juga tidak ada apa-apa. Biasanya kan kalau misalnya buku-buku zaman sekarang itu di belakangnya itu minimal ada pengarang atau ada sinopsis gitu kan, yang sinopsis isi buku tersebut. Namun di sini tidak ada karena ini adalah remake. Remake itu hanya sekedar sampulnya saja kan ya. Nah, di sini ada tulisannya bahwasanya pemeliharaan dan perbaikan koleksi perpustakaan UPI Bookstore tahun 2015. Nah, ini itu di remake atau dibikin ulang sampulnya itu di tahun 2015 nih, di tahun 2015. Nah, memang itu kan ya, kalau buku lama itu harusnya itu dibikin ulang kembali atau diketik ulang kembali. Namun mungkin ini karena masih layak baca dan layak pakai, maka di sampulnya saja gitu kan untuk diperbaharui. Nah, kita masuk ke awal ini, judul atau komposisi siapa pengarangnya itu kan ya, dari mana asalnya gitu kan. Nah, ini di sini biografi ataupun isi dalam buku awal, bisa seperti itu kan. Nah, buku ini disusun oleh Profesor Haji Mahmud Junus. Nah, Profesor Mahmud Haji Junus. Nah, beliau ini adalah mantan rektor IAIN Al Jamiah Imam Bonjol. Nah, saya juga kurang tahu itu kan di mana itu kan IAIN tersebut. Namun pada intinya IAIN pasti sudah berganti nama menjadi UIN, bisa seperti itu. Imam Bonjol berarti kalau tidak salah itu sekitar Jawa Timur ataupun Sumatera kan ya. Namun saya belum bisa memastikan bahwa Imam Bonjol itu ada di mana gitu kan ya. UIN ya, Imam Bonjol itu. Nah, seperti itu. Ini itu berdasarkan madhab Syafi'i, Hanafi, Malaki, dan Hambili, serta diberi dalil-dalil dan keterangan yang memuaskan. Itu menurut buku tersebut. Nah, itu kan. Mungkin ya setelah saya baca-baca itu memang itu memuaskan tuh, di mana dalam buku ini ada banyak pasal, gitu kan. Pasal tentang pernikahan, ada banyak pasal tentang larangan dan juga rekomendasi gitu kan, apa saja yang pedoman kita
gitu, dan juga ada dalil-dalilnya gitu kan, bisa disertakan dengan dalil-dalil yang sudah sahih gitu kan ya, sudah sanadnya itu bagus. Nah seperti itu. Nah beliau ini dikuliahkan di perguruan tinggi Islam Jakarta dan perguruan Islam tinggi Darul Hikmah Bukit Tinggi. Nah beliau ini Profesor Mahmud ini dikuliahkan di dua universitas, yaitu perguruan tinggi Islam Jakarta dan juga perguruan Islam tinggi Darul Hikmah Bukit Tinggi di Sumatera atau di Padang. Nah situ. Nah tahun kuliah beliau itu di tahun 1955 sampai 1956 Masehi. Kemudian buku ini adalah cetakan kelima tahun 1975 Masehi, atau jika dilihat dari Hijriah itu adalah 1395 Hijriah. Nah itu kalau misalnya dilihat dari kalender Hijriah. Nah buku ini itu dicetak oleh PT Hidakarya Agung di Jakarta. Nah mungkin asing ya menurut kita itu kan, ini tuh di mana itu kan, percetakan itu di mana itu kan, namun pada aslinya itu asalnya ada, namun itu zaman dahulu adanya itu kan. Nah saya tidak tahu kan ya kalau misalnya saat ini tuh percetakan itu masih ada atau enggak, namun kan sekarang itu kan tergolong oleh zaman juga itu kan ya, banyak juga percetakan buku yang sudah modern seperti Gramedia itu kan ya, atau Madani itu kan ya, banyak juga itu. Terus juga Erlangga itu kan ya, biasanya Erlangga itu buku ini buku pelajaran ya, Erlangga itu kan ya. Banyak lagi lah pokoknya mah untuk percetakan buku yang lainnya. Nah yang paling unik di sini yaitu ketika kita buka ini langsung dilihat ke kata pengantar, bukan ada terisi, meskipun ya emang ada berbeda versi ya, kadang ada tulis terlebih dahulu ataupun kata terlebih dahulu itu kan, namun pada umumnya itu kata pengantar terlebih dahulu. Nah biasanya setelah kata pengantar itu ada ini apa, ada berisi. Nah di sini masih pendahuluan, tidak ada kata isi, bukan berarti tidak ada, namun ada di belakang, ada di bagian belakang untuk kata isinya. Ini sangat unik loh, entah memang buku ini dirancang untuk dibikin di belakang, mungkin metode seperti dahulu itu, atau memang ini itu memang sudah pernah robek, dan ketika ingin disatukan lagi tidak bisa diselipkan di tengah-tengah halaman, harus di akhir atau di awal halaman, dan tidak mungkin juga kalau misalnya disimpan di awal halaman karena ada profil penulis dan juga judul penulis atau judul yang ditulis. Nah seperti itu kan, mungkin ya memang ini karena sudah tua juga bukunya, jadi Perpustakaan UPI membikinkan atau menerapkan kembali isi buku ini di bagian belakang halaman, bagian halaman buku seperti ini. Di Perpustakaan UPI, Jalan Dr. Setiabudi nomor 229 Bandung. Ini perpustakaan di Bandung ya. Nah, oke, untuk yang pertama itu biasa ada pendahuluan. Pendahuluannya itu menurut dari hukum Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali dan juga Zahiri. Kemudian ada hukum perkawinan. Nah, bab 1 tentang perkawinan. Nah, dalam buku ini ada tarikh perkawinan dan juga tujuannya. Jadi memang seperti gambarannya itu, kalau misalnya tarikh itu adalah isyarat atau bagaimana untuk pelaksanaan nikah ini gitu kan ya. Kemudian juga hukum nikahnya juga itu diberikan pasal-pasal dan juga dalil-dalilnya gitu ya. Itu komplit, jadi membuat kita itu tahu gitu kan, kalau misalnya buku ini itu sangat relevan untuk dibaca bagi orang-orang yang memang ingin melanjutkan hidupnya ke pernikahan gitu kan ya. Mungkin yang udah punya calonnya gitu kan ya, berhak juga untuk melihat buku ini. Kita gak perlu melihat dari tampangnya yang sudah lusuh dan juga sudah tua ini, namun lihat dari isinya. Soalnya apapun yang
berkaitan tentang nikah itu pasti semuanya sama, dari buku manapun kurang lebihnya sama, cuman yang membedakannya adalah fikih. Nah seperti itu kan, ini berbicara tentang bukan fikih tapi berbicara mungkin ya tentang fikih, namun fikih secara umum gitu kan ya. Namun buku ini menerapkan tentang dalil bagaimana gitu kan ya, dan apa saja sih gitu kan isi buku ini, pasal-pasal dan juga dalil-dalilnya gitu kan secara umum, bukan berarti secara fikih keormasan kan ya. Kan suka berbeda juga kan ya, fikih keormasan itu ada yang memang melarang, ada juga membolehkan, ada juga yang memang boleh-boleh aja atau ya juga apa-apa gitu kan. Ada juga yang seperti itu kan untuk perbedaan-perbedaan kita. Namun di sana kita tidak memberikan perbedaan tersebut, tidak membeda-bedakan, kita tetap satu. Semua yang berbeda itu pasti ada dasarnya, pasti ada dalilnya, dan juga pasti konkret. Nah seperti itu ya. Kemudian di bab 1 bagian 2 ada hukum meminang. Nah bagaimana itu hukum untuk melamar kan ya. Ini juga ada subjudulnya juga ada juga anjuran berkawin dan juga hikmah berkawin kan. Ini sebagai wejangan. Sebagai wejangan itu kalau misalnya umat muslim itu atau manusia itu harus menikah pada umumnya gitu kan ya. Ya kalau di Islam kan emang wajib itu kan untuk menikah, dan memang kalau misalnya tidak melaksanakannya itu malah menjadi dosa. Dan perlu diketahui juga bahwa menikah itu adalah menyempurnakan sebagian dari agama. Misal seperti saya itu kebetulan belum menikah ya. Agama saya itu memang belum memenuhi syarat, atau dalam artian itu belum separuh menjalankan agamanya gitu kan, belum separuh gitu kan ya. Masih mungkin ya seperempat ataupun belum berada seperempat gitu kan ya. Tapi kalau misalnya diiringi dengan menikah itu saya sudah menjalankan kewajiban saya atau ibadah saya itu separuh dari agama. Nah seperti itu. Kemudian untuk di bagian ini ada hukum perkawinan. Bagian 4-nya ada syarat dan rukun perkawinan. Bagian 5-nya adalah perempuan yang haram dikawini. Nah perempuan yang haram dikawini ini menarik nih gitu kan ya. Ada banyak gitu kan ya. Mungkin untuk pria, untuk laki-laki itu kan dibolehkan untuk poligami, maksimal itu 4 istri dengan syarat mampu kan ya. Dan kalau misalnya tidak mampu itu tidak menjadi kewajiban. Dan kalau misalnya mampu itu bisa dikatakan menjadi kewajiban. Jadi tergantung dengan fikih-fikih dari imam-imam tertentu gitu kan ya. Nah itu tidak boleh itu kan ya, untuk 4 istri, untuk lebih dari 4 istri itu kan untuk laki-laki. Nah kemudian untuk di bagian 6-nya itu ada perwalian dan perkawinan atau syarat menjadi seorang wali. Nah rukun perlu kalian ketahui kan, rukun nikah itu ada 4. Yang pertama mempunyai mahar, yang kedua itu calon syahada, yang ketiga itu harus dibarengi dengan wali itu mungkin saudara kandung. Misal kalau misalnya masih ada ayah oleh ayah, tapi kalau misalnya tidak ada, ini untuk perempuan ya, untuk perempuan. Kalau misalnya ayahnya masih ada, maka oleh ayah dijabung dengan calon. Kemudian itu aja deh, itu aja nih. Ini wali, ya penghulu lah gitu, kayak penghulu itu kan saksi, bukan wali, saksi supaya menyaksikan itu kan ya. Oke, kita berbicara dulu tentang mahar tentang wali. Jika seorang perempuan yang akan menikah, maka yang akan menikahkannya itu adalah seorang ayahnya. Namun jika ayahnya ternyata sudah meninggal, maka digantikan oleh saudara kandungnya atau saudara kandung laki-lakinya jika punya, itu baik dari kakaknya ataupun adiknya gitu kan ya. Yang penting syaratnya itu sudah balik dan memenuhi syaratnya itu sudah balik. Nah seperti itu. Nah kalau misalnya tidak ada atau tidak punya adik atau adiknya belum balik gitu, atau ya memang ada kekurangannya lah gitu kan ya, balik dalam artian juga kan berakal juga kan, nah, itu kan takutnya kan kakaknya atau adiknya ya amit-amitnya dan nauzubillah min daliknya itu memang sudah akalnya berkurang gitu kan, dan tidak layak untuk dijadikan seorang wali. Nah itu bisa digantikan oleh saudara
kandungnya dari ayah. Nah mungkin pamannya gitu kan ya, atau buahnya gitu kan ya, itu yang akan menjadi wali. Nah kalau misalnya wanita yang akan menikah itu adalah wanita yang sebatang kara gitu kan ya, tidak punya siapa-siapa, entah di mana ayahnya, keluarganya, dan juga siapapun sesuatu, entah di mana dia hidup sendiri, dia berjuang sendiri, dia ingin menikah namun tidak punya wali, itu tidak menjadi masalah, karena yang akan menentukan seorang wali seorang wanita itu adalah wali hakim atau wali yang ditunjuk oleh hakim yang di persidangan. Nah, sepertilah hakim-hakim dibilang atau penghulu. Nah seperti itulah oleh penghulu itu menunjuk siapa nih dari kantor agama yang akan menikahkan si anak ini. Nah itu sebutnya wali hakim. Nah seperti itu. Nah untuk laki-laki itu tidak diwajibkan untuk pakai wali gitu kan ya, soalnya laki-laki itu jika menikah itu tanpa orang tua pun atau tanpa kerabat itu akan menjadi sah gitu kan ya, karena laki-laki adalah tanggung jawabnya yang besar itu kan ya, yang punya pemimpin, punya sosok pemimpin. Nah seperti itu. Dan kemudian juga untuk mahar juga nih, untuk mahar juga pun laki-laki itu dari beratkan dan perempuan kan jangan memberatkan laki-laki gitu kan ya. Jadi laki-laki jangan merendahkan perempuan dan juga perempuan jangan mempersulit laki-laki. Intinya kalau misalnya kita ingin beribadah itu, maka permudahlah jalannya untuk menjadikan ibadah itu sempurna. Nah seperti itu ya. Oke, kita lanjut saja. Untuk yang selanjutnya ada hak dan kewajiban suami istri. Itu banyak ya, makanya kayak misalnya itu seperti apa dengan suami istri makanya ketika emang berhubungan ataupun adab-adabnya seperti itu. Ada mas kawin dan juga harta benda istri. Kemudian yang bab 4 itu ada ya yang memutuskan perkawinan. Nah ini kan yang memutuskan perkawinan itu apa gitu kan ya, atau sebetulnya disebut perceraian atau talak gitu kan ya. Nah di sini itu ya memang yang sensitif kan, ada yang cerai mati, ada yang cerai hidup. Kalau bisa cerai mati itu karena memang dia itu ditinggalkan karena meninggal oleh suaminya, ditinggalkan oleh istrinya. Kemudian untuk cerai hidup itu memang karena cerai gitu kan ya, karena satu permasalahan yang mengharuskan mereka bercerai. Namun pada dasarnya cerai itu memang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, memang karena perbuatan yang tidak diinginkan, dan sebisa mungkin pernikahan itu sesakral mungkin tidak boleh ada yang namanya kata cerai. Jadi laki-laki pun yang akan menceraikan dan amit-amit itu tidak menceraikan, jangan sampai ketika ribut dengan seorang istri itu, tidak dengan istri Anda itu, jangan sampai keceplosan berkata cerai. Dan itu pun secara agama itu sudah cerai secara resmi gitu kan. Namun secara agama secara negara itu belum resmi gitu. Nah seperti itu. Kemudian untuk bagian 4-nya itu adalah talak dan juga perjanjian yang lain. Kemudian bab 5-nya itu ada idah atau masa senggang istri. Jadi tidak setelah mencerai itu kan tidak, seorang istri itu tidak boleh nikah dulu selama beberapa bulan atau beberapa hari sesuai ketentuannya. Nah seperti itu untuk masa idah kan. Dan untuk rujuk kemudian ada rujuk atau kembali lagi kepada pasangan yang sama kan ya. Nah itu juga ada ketentuannya itu bagaimana kan ya. Kemudian ada bab 6 itu, bab 7 adalah mengasuh anak. Mengasuh anak itu seperti apa dalam pernikahan kan, memang kita akan membentuk bukan suatu ya, tapi memperbaiki atau bukan memperbanyak keturunan gitu kan ya, untuk meneruskan keturunan kita gitu kan. Nah itu tuh untuk pengasuhannya seperti apa. Nah mungkin di sini juga ada perpustakaan untuk mengarang buku ini atau referensi yang didapat dari buku ini itu ada banyak. Sebenarnya ada Al-Quran Karim, ada tafsir ada tafsir Abduh dan lain-lain. Ketiga ada Sahihul Bukhari, dan ada Sahih Muslim, Sunan Abu Daud, Sunan Nasai, dan masih banyak lagi bukan sampai sini. Nah untuk di lembar berikut
buku tentang hukum perkawinan dalam Islam. Nah, itu perkawinan dalam Islam. Coba deh kalian khususnya yang mahasiswa UPI itu kan ya, coba meminjam buku ini, dan ada mahasiswa nih yang memang akan melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu pernikahan. Nah, disarankan untuk membaca buku ini karena buku ini bagus dan memang menurut saya itu tidak ada minus dalam isinya, tidak ada kekurangan dalam isinya. Banyak dalam isinya itu sudah sudah bagus, dan juga sudah menghimpun dari beberapa buku yang memang tidak ada itu kan, atau dibikin perbab atau berjilid-berjilid seperti itu gitu kan. Di sini itu udah komplit dan udah lengkap. Maka yang ingin menikah coba deh lihat buku ini ke perpustakaan UPI. Kalau misalnya sekarang itu perpustakaan UPI itu buka jam 8 dan juga tutup jam 2. Jadi ya harusnya sih kalian bisa itu kan ya, kalau misalnya ke UPI yang sudah mengetahui. Tapi kalau misalnya kalian berada di umum atau tidak kan berada di mahasiswa UPI gitu kan ya, maka kalian boleh gitu kan ya, dengan menanyakan terlebih dahulu ke petugas mereka apakah bisa masuk dengan ketentuan yang berlaku di sana seperti apa, dan pasti bisa masuknya. Nah, seperti itu ya teman-teman. Oke, baik, terima kasih teman-teman telah menonton video ini. Semoga apa yang ilmu yang saya berikan itu bermanfaat bagi kalian, dan buku yang saya review itu juga bermanfaat bagi kalian. Oke, saya tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dadah kawan-kawan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.